pagi, entah sore, entah malam nanti saling simak. Karena insya Allah Rasulullah menegaskan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'al ashabihi. Bacalah Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi siapa yang membaca. Nah, mohon maaf Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir untuk muslim semuanya, kalau bisa jangan lepaskan buku baca Quran. Kalau kan aneh rasanya kita mengaku umat Islam, biarin tersinggung nanti paling-paling pulang ke rumah buka Quran nanti. Nah, kenapa kita umat Islam bahwa Al-Quran itu al-huda, petunjuk. Kata petunjuk berarti mengarahkan kita kepada suatu tujuan. Nah, Allah mengarahkan kita dengan Al-Quran ini petunjuk untuk menjadikan kita selamat, bukan dunia saja, selamat sampai akhirat. Bahkan kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah kalau kita betul-betul berpedoman kepada Al-Quran. Nah, Ibu Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mohon maaf sebagai umat Islam, ya Al-Quran ini menjadi landasan utama baik di dalam rumah tangga apalagi dalam kehidupan. Karena jelas selain maksudnya dengan agama ini, agama itu sendiri Masya Allah sesuatu yang penting, yang perlu kita pelajari. Jangan kita mengaku beragama tapi kita tidak mau mempelajari, apalagi mau membacanya. Ya, dan terus kita mau tahu aturan Allah yang mana, aturan Allah yang bagaimana. Ya. Nah, Ibu Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mohon maaf ada pantun sedikit. Ke pasar beli ikan teri, jangan lupa beli bumbunya. Yang kita hadir di sini, monggo kita jangan lupa kepada doa-doa yang akan menjadi nilai-nilai kebaikan buat kita semua. Ibu Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan surah An-Nasr tadi, kita dari ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa al-asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah mengingatkan kepada kita demi masa bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali bagi mereka yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ibu Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita bahwa setiap kita dipastikan rugi. Monggo kita coba, benarkah kita rugi atau tidak? Nah, kita yang mengaku Islam, berapa persen kita yang sudah tahu dengan Al-Quran? Yang rajin baca Quran? Yang paham maknanya? Berapa persen? Ini gambaran kepada kita. Kalau kita yang mengaku Islam, ya, kita akan rugi kalau kita tidak mau baca Quran. Apalagi paham dengan agama. Bahkan Masya Allah, sholat saja. Termasuk sholat yang menjadi kewajiban. Apakah kita betul-betul rajin sholat kita? Kita tidak tinggalkan sholat itu. Nah, kalau sholat kita sudah menjadi, katakanlah budaya, menjadi karakter kita, insya Allah, karena rajin sholat, insya Allah kita akan diberkahi. Nah, Ibu Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, umur kita sekarang ini apa yang sudah kita persiapkan Bapak Ibu? Karena kita semuanya pasti apa akan dibawa nanti kira-kira? Hanya amal ibadah Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Punya sawah berhektar-hektar dibawa, punya sertifikat berlemari dibawa. Halo, punya istri 4 dibawa semua. Ditinggal istri 1 soyo mana. Nah, jadi kita akan rugi manakala kita tidak mau. Apa? Allah sudah berikan jalan keluar kita kalau kita tidak mau rugi. Yang pertama beriman. Kata iman itu keyakinan. Keyakinan yang melekat pada diri kita. Sejauh mana keyakinan kita? Jadi kalau keyakinan kita bahasanya kelas apa? Halo? Ya, kelas mungkin ibaratnya taklid, mau milu-milu, ya tergantung yang diikuti bahasanya begitu.
Ketika kita ikut yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi ketika kita ikut yang rusak, maka kita ikut kebaikan kebagian yang rusak. Jadi penentu keimanan ini sangat penting. Itulah mengapa setelah beriman, beramal soleh. Nah, amal soleh itu merupakan nilai yang sangat penting. Bahasa umumnya, nilai amal soleh itu adalah ketakwaan.